dari kita mudik, lebih penting dari jabatan gelar akademik yang kita raih. Ada Pak Didika yang menugaskan saya, Bapak. Hari ini sebenarnya jatahnya Pak Rustam, tapi ditelepon oleh Pak Didika, jadi nampaknya tidak bisa menolak saya. Perjalanan yang ketiga ini Bapak Ibu adalah perjalanan yang harus menjadi konsentrasi kita semua. Boleh orang gagal dalam perjalanan pertama, boleh orang gagal dalam perjalanan kedua, tapi tak boleh gagal dalam perjalanan ketiga. Perjalanan ketiga ini Bapak Ibu adalah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual. Boleh jadi tingkatan akademisi, tingkatan jabatan intelektualitasnya tinggi, tapi belum melampaui dan menjalani perjalanan spiritual secara maksimal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis Umar bin Khattab tentang tingkatan keberagamaan seseorang, itu tingkatan keberagaman seseorang yang paling rendah itu statusnya Islam. Kemudian yang kedua iman. Dan tingkatan keberagamaan yang paling tinggi adalah tingkatan spiritual, yaitu ihsan. Itu yang menjadi motto YLBI. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, di dalam hadis ini Bapak Ibu disebutkan apa definisi ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan ketika engkau tidak bisa sampai pada maqam ini, maka ketahuilah bahwa Allah, rasakanlah bahwa Allah senantiasa mengawasimu. Dalam bahasa yang sederhana Bapak Ibu, inilah perjalanan spiritual. Tingkat keberagamaan seseorang yang paling tinggi adalah ihsan, dan ini adalah perjalanan spiritual di mana seseorang menemukan Allah dalam kehidupannya. Menemukan Allah dalam kehidupan. Nah, sekarang bagaimana implikasinya kepada kita dalam dunia pendidikan ini? Dan bagaimana cara kita mengaplikasikan menemukan Allah dalam kehidupan kita dan dalam kita mengajar dan dalam kehidupan kita sebagai akademisi? Seringkali Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita bersosial, bermasyarakat, kehidupan kita di kelas mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswi kita. Seringkali kita kehilangan Tuhan dalam kehidupan. Seringkali kita kehilangan Allah sebagai pelaku dari semua pelaku di alam semesta ini. Ketika kita menerangkan tentang bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana alam semesta ini terjadi, kadang tidak dilibatkan Allah sebagai pelaku. Maka salah satu kita mengimplementasikan menemukan Allah dalam kehidupan kita itu, Bapak Ibu, kita dulu belajar bahasa Indonesia, ada yang namanya SPOK. SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek, predikat, objek, keterangan. Seringkali Bapak Ibu subjeknya bukan Allah, itu yang menjadi problem dalam kehidupan kita. Ketika kita mengajar dan mengenalkan ilmu pengetahuan, bukan Allah yang menjadi pelakunya. Kita terlalu terwarisi dengan ilmu yang kita dapatkan dengan pendekatan barat. Hilang Allah dalam kita mengajarkan.
hilang Allah sebagai pelaku dalam kehidupan ini. Kadang dalam kehidupan sosial, Allahnya hilang Pak, menjadi aku dan saya. Ini pelaku. Subjeknya menjadi aku dan saya. Oh, kalau tidak saya, tibanya sombong Bapak Ibu. Kalau bukan saya, tibanya sombong kan. Begitupun di kelas kita, kadang kita tidak menghadirkan betapa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Bahwa Allah adalah pelaku bagi semuanya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran, kalam Allah, kata ganti yang digunakan di situ pertama saya itu Allah dalam Quran. Yang kedua dia itu Allah. Yang selanjutnya digunakan juga di dalam Al-Quran adalah kami itu adalah Allah. Juga kata Allah itu sendiri. Sehingga sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Quran, sebenarnya Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa pelaku di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pelaku semuanya adalah Allah. Maka yang membedakan antara Quran dengan ilmu pengetahuan itu, kalau ilmu pengetahuan yang biasanya kita ajarkan di kelas itu, pelakunya bukan Allah. Tapi kalau dalam Quran, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menumbuhkan tumbuhan Allah. Jadi memang betul-betul SPOK subjeknya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara kita mungkin mengimplementasikan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa melakukan itu, rasakanlah bahwa Allah senantiasa mengawasi. Maka kalau kita lihat semuanya, Bapak Ibu, semua proses alam yang terjadi dan diceritakan di dalam Al-Quran, Allah ceritakan semua pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin itu yang perlu kita gali tentang bagaimana cara kita mengajarkan tauhid ketika kita mengajarkan teknik, Pak Dedi. Ketika kita mengajarkan pertanian, Pak Prof. Ketika kita mengajarkan semuanya, ilmu-ilmu pengetahuan yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita ajarkan bagaimana kita mengajarkan tauhid melalui proses ilmu pengetahuan yang kita sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan ketiga yang memang menggaransi kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita betul-betul menemukan Allah dalam kehidupan kita.